Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Sebelum pembelajaran dimulai, jangan lupa berdoa dulu ya. Anak-anak, hari ini kita akan membahas tema 1, subtema 1, organ gerak hewan dan manusia pada pembelajaran kelima. Kita akan mengetahui karakteristik hewan vertebrata dan avertebrata, menentukan ide pokok pada sebuah paragraf, dan mengenal corak gambar ilustrasi. Di bawah kandang kelinci, Edo melihat seekor siput yang sedang berjalan perlahan. Edo pun mengambilnya. Kelinci dan siput sama-sama hewan, tetapi gerakannya kok berbeda ya? Kelinci bergerak lincah, berlari, dan meloncat, sedangkan siput bergerak sangat pelan. Mengapa bisa begitu ya? Gumam Edo penasaran. Anak-anak, ayo kita amati kelinci dan siput. Coba temukan apa perbedaannya. Kelinci termasuk ke dalam hewan vertebrata, sedangkan siput termasuk hewan avertebrata. Organ gerak kelinci adalah kaki, sedangkan organ gerak siput adalah otot perut. Cara gerak kelinci yaitu berjalan, berlari, dan meloncat. Cara gerak siput yaitu bergerak seolah-olah merayap. Sedangkan kecepatan gerak kelinci lincah dan cepat. Siput gerakannya lamban. Kelompok hewan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah vertebrata, yaitu hewan yang memiliki tulang belakang, contohnya kelinci, burung, kucing, ular, katak, dan ikan. Sedangkan yang kedua adalah avertebrata, yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang, contohnya siput, cacing, kupu-kupu, cumi-cumi, dan ubur-ubur. Ciri-ciri hewan avertebrata biasanya susunan sarafnya berada di perut, memiliki rangka luar, dan otaknya tidak terlindungi oleh rangka. Anak-anak, ayo kita amati organ gerak siput berikut ini. Siput memiliki kaki perut dengan bentuk pipih dan lebar. Fungsi utama kaki perut pada siput adalah untuk bergerak dan berpindah tempat. Anak-anak, pada buku tematikmu ada sebuah bacaan yang berjudul "Siput Bukan Hewan Lemah". Mari kita tentukan ide pokok dari setiap paragraf. Pada paragraf pertama, siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikan. Bahkan karena gerakannya yang lamban, tidak jarang orang membanding-bandingkannya dengan kelinci. Siput juga dianggap menjijikan karena tubuhnya yang penuh lendir. Kira-kira mana ya yang termasuk ide pokok? Ya, betul, ide pokoknya adalah siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikan. Pada paragraf kedua, sebenarnya siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Kelebihan dan keistimewaan siput ini merupakan karunia Tuhan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan lain. Apa saja kelebihan dan keistimewaan tersebut? Nah, coba kalian tentukan mana ide pokok dari paragraf kedua ini. Ya, betul. Ide pokoknya adalah sebenarnya siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Ayo kita tentukan ide pokok dari paragraf ketiga. Siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daunan. Kenapa berjasa?
karena siput memakan daun-daunan dan menjadikannya bagian-bagian yang kecil atau serpihan sehingga mudah untuk diuraikan oleh bakteri pengurai. Jika benda-benda yang besar seperti daun berubah menjadi serpihan dan diuraikan, akan bermanfaat bagi kelestarian lingkungan sekitar siput berada. Hasil penguraian yang diawali oleh siput itu akan berfungsi menjadi pupuk alami, sehingga tanah pun menjadi subur. Anak-anak, tentukan mana yang termasuk ide pokok dari paragraf ini. Ya, betul, ide pokoknya adalah siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daunan. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mengetahui apa itu gambar ilustrasi dan bagaimana cara membuat gambar ilustrasi. Nah, sekarang kita akan mengetahui berbagai macam corak gambar ilustrasi. Yang pertama adalah realis. Realis merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan juga tata letaknya. Contohnya seperti lukisan berjudul Kapal Dilanda Badai karya Raden Saleh. Kedua, gambar karikatur. Karikatur adalah gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Biasanya, gambar karikatur mengandung kritikan dan sindiran. Contohnya seperti ini. Nah, kita bisa lihat ya, di sini gambarnya dilebih-lebihkan karena kepalanya terlihat lebih besar. Ketiga adalah kartun. Kartun yaitu gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Tentunya kalian sudah tidak asing ya dengan kartun. Contohnya seperti ini. 4. Dekoratif. Dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya, namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Contoh gambar dekoratif seperti ini ya anak-anak. Di sini ada gambar burung, pemandangan, dan juga bunga. Baik anak-anak, cukup sekian untuk pembelajaran kali ini. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.